mengulasnya lebih lengkap, kami langsung saja berdialog bersama dengan CEO BRI Ventures, Niko Wijaya. Selamat sore, Pak Niko. Terima kasih atas waktu Anda. Ini kalau dilihat begitu ya, rencana BRI Ventures menyuntikkan dana di Bukalapak cukup surprising gitu ya. Apa alasannya sebenarnya basicnya? Apakah ini cukup juga mendasari dengan adanya investasi di Bukalapak ini berarti cukup sejalan sebenarnya dengan BRI atau visi dari BRI Ventures untuk mendukung UMKM di Indonesia? Seperti apa nih Pak Niko? Ya, thank you Maria. Eee, jadi kami memang, secara BRI Group, kami memang fokusnya kepada UMKM. Dan investasi strategis ini bersama Bukalapak, menurut kami di sini penting sekali dilakukan karena sejalan dengan misi BRI Group. Khususnya dalam pertumbuhan UMKM digital saat ini. Jadi, kalau kita lihat banyak secara, tahun 2020 banyak perusahaan UMKM yang akhirnya go digital dengan digital touch point yang menurut banyak analis ya itu dapat melakukan survivability di tengah pandemi seperti ini. Hal ini tentunya merupakan komitmen kami sebagai bagian dari BRI Group di BRI Ventures untuk terus mendukung kemajuan ekosistem startup digital di Indonesia. Dan apalagi sekarang banyak UMKM yang tergabung di dalam e-commerce dan sebagainya ya. Nah, kalau di Bukalapak kalau kita lihat gitu ya, mereka sangat fokus sekali kepada kota tier 2 dan tier 3 di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin e-commerce yang lain masih fokus kepada Jakarta dan kota besar tier 1 di Indonesia. Kalau kita lihat Bukalapak memiliki very strong foundations Mhm. di khususnya kota 2 dan 3 tadi gitu yang sebenarnya juga juga fokusnya BRI gitu ya, grup sebagai bank terbesar yang memberikan pinjaman kepada UMKM di rural areas dan kota 2 dan 3 di Indonesia. Mhm. Ada kurang lebih Seperti itu. 13,5 Mhm. juta UMKM begitu ya di sini yang berdasarkan data ya Mhm. juta UMKM online ini BRI Ventures. Ini sebenarnya kalau dilihat ya sebenarnya nantinya kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan BRI Ventures dan juga Bukalapak sendiri nih Pak Niko khususnya dalam mengakselerasi penetrasi digital di Ya, Indonesia apalagi sektor UMKM ini nih. kami melihat sebenarnya Bukalapak sangat unik sekali gitu. Jadi kalau kita lihat banyak e-commerce yang lain sebenarnya juga sudah memulai kategori yang dinamakan O2O atau offline to online gitu ya. Dan Mhm. kalau kita lihat Bukalapak telah melakukan hal tersebut melalui mitra Bukalapak pada tahun 2017. Mereka merupakan early movers di dalam O2O yang menurut kami sangat penting sekali sekarang kalau kita ingin meraih pasar, especially di kota di luar dari kota besar di Indonesia gitu kan ya kan. Dan melalui 7 juta yang sekarang yang kita sudah dapatkan angkanya gitu ya, mitra Mhm. Bukalapak yang tersebar di seluruh Indonesia, kami melihat this unique proposition sebagai entry point yang menjadi ujung tombak penetrasi digital kepada UMKM di Indonesia dan masyarakat sekitarnya ya, apalagi yang beraktivitas transaksi secara offline. Kita ingin melakukan onboarding bagi yang masih offline di kota-kota tersebut menjadi online sehingga nantinya akan ikut mendorong terciptanya inklusi keuangan kalau yang kita lihat di Indonesia. Dan khususnya sektor UMKM tersebut BRI Group dan Bukalapak dapat sekali mengakselerasi bisnis mereka melalui kolaborasi sinergi tadi. Gitu ya. Mhm. Kami the biggest banking group dalam microfinancing dan sekarang Bukalapak melalui mitra Bukalapaknya tersebut juga menjadi istilahnya perusahaan yang dalam kategori embedded finance companies Mhm. gitu ya, di Mhm. mana Mhm. yang secara evolusinya banyak juga di luar sana kalau kita lihat yang tadinya non fintech menjadi fintech juga mengembedded finance capability ke dalam konglomerasi mereka gitu kan ya kan. Dan kami yakin dengan demikian pertumbuhan UMKM tersebut akan dapat lebih cepat. Dan kalau kita lihat memang secara tahun 2020 banyak sekali akselerasi especially di bidang keuangan ya gitu ya. Kalau kita lihat Mhm. transaksi digital juga meningkat, kita melihat ada sektor lain yang dibantu teknologi juga meningkat gitu. Dan kita lihat sendiri dari pandemi kemarin pemenangnya adalah teknologi gitu. Karena Ya. teknologi cuma yang tadinya opsi gitu, opsi dari misalnya sebuah merchant yang tadinya fokusnya online offline gitu misalnya di salah satu misalnya di trade center di kota besar di Indonesia,
sekarang mereka mulai berubah mindset-nya menjadi online menjadi bukan opsional lagi tapi satu keharusan gitu. Bahkan offline-nya sekarang yang kita bisa bilang mendukung di online business itself gitu kan ya. Karena itu yang kita lihat sih, dan dengan adanya Bukalapak bermitra dengan kami melihat ini akan menjadi sebuah laju yang lebih cepat lagi Oke, gitu. sejauh mana sih sebenarnya yang Anda lihat nih, Pak Niko, penetrasi, digital begitu atau digitalisasi di UMKM? Apakah memang saat ini sudah cukup banyak begitu ya awareness juga, yang mengoptimalisasikan bisnis juga melalui platform digital ataukah memang masih harus lagi, dibutuhkan pendekatan begitu ya? Kan mungkin ada beberapa UMKM yang sangat-sangat konvensional begitu ya, yang mungkin belum tersentuh juga, oleh, digital atau kemampuan dari digital nih, yang Anda lihat gitu atau mungkin Anda perhatikan seperti apa? Tentunya, masih banyak sekali gitu, especially UMKM yang belum go digital. Kalau kita lihat banyak sekali, UMKM yang masih relying bahkan, dengan channel yang offline saja gitu. Mungkin bukan karena mereka tidak aware dengan how technology can enable them to scale up gitu ya, tapi lebih kepada mindset sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat sendiri UMKM di Indonesia sangat penting sekali dalam peranan ekonomi nasional. Pertama kita melihat UMKM adalah entrepreneurs gitu kan ya kan Mhm, bagi ekonomi nasional ini, dan dalam perluasan kesempatan bekerja pun tidak semua korporasi tentunya dapat menyerap tenaga kerja yang maksimal gitu. Dan kedua di mana pembentukan PDB. Seperti kita ketahui UMKM merupakan sektor yang utama ya, penyumbang 60% lebih gitu dari mhm. PDB nasional, dan menyerap total dari, kalau kita lihat dari angka yang ada tahun 2020 malah meningkat gitu. Investasi ke dalam startup di Indonesia itu malah naik hampir 100% gitu kan ya kan, dan menyerap dari total hampir 60% juga gitu total investasi di Indonesia bahkan. Mhm. Dan selain itu UMKM juga berperan sebagai jaring pengaman kegiatan ekonomi nasional yang lebih produktif gitu ya. Yang apalagi kalau kita lihat sekarang banyak tadi kota yang mungkin bukan Jakarta atau kota besar di Indonesia dapat juga melakukan hal yang sama gitu untuk onboarding ke dalam objektif yang Mhm. skala yang lebih besar. Nah, selama ini Oke. memang dari Ventures kita mendukung banget gitu startup digital, Mhm. awalnya kita di fintech saja gitu ya. Namun pada akhirnya kita melihat fintech itu adalah hanya sebagai enabler sebenarnya bagi UMKM di Indonesia. Dan kami melihat hal tersebut sebagai value creation yang sangat baik yang dimiliki oleh kami, yang dapat kami berikan kepada para UMKM yang akan go digital nantinya gitu. Oke. Dan kami melihat banyak sekali, ya ya, sorry, Oke silakan, oke, Maria. silakan kalau mau dilanjutkan Pak Niko, nggak apa-apa? Nggak, silakan. Oke oke, baik baik. Oke, Ini cukup itu dulu, menarik coba-coba sebenarnya ya. silakan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.